Rekan-rekan, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif dari modul 1.4. Jadi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Budaya positif, apa yang menjadi latar belakang dari budaya positif di sekolah? Ini adalah ada suatu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Nah, yang kedua adalah suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar membuat kesalahan, lalu belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Ya, jadi wajar sekali kalau anak didik kita pada saat proses pembelajarannya itu berbuat kesalahan. Tapi dari kesalahan tersebut, dia bisa merubah kesalahan tersebut menjadi suatu kebaikan. Dari kesalahan tersebut bisa merubah menjadi suatu pelajaran, sehingga dia tidak mau berbuat kesalahan yang sama. Nah, suatu lingkungan positif dari warga sekolah ini adalah nah inilah yang disebut dengan budaya positif. Suatu lingkungan positif dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Nah, dari karakter-karakter baik ini akan tumbuh menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau semua warga sekolah dari kita, sekolah kita sudah selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat anak-anaknya, baik gurunya, pendidik, tenaga pendidikannya membiasakan, nah maka ini akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif di sekolah. Bagaimana kita bahwa berbuat baik ini antar guru, antar siswa menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan di dalam lingkungan sekolah. Nah, di dalam belajar budaya positif ini, yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nanti akan ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam itu adalah ada segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Nah,
Apa makna dari kata disiplin? Ya, disiplin itu sebenarnya kan artinya itu belajar. Nah, tetapi makna ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan, menuju sebuah tujuan. Lalu apa yang dia hargai dari tujuannya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi kalau misalkan kita harus disiplin, maka budaya dalam hidup kita menekankan hidup kita ini tidak bebas, hidup kita ini tidak merdeka, hidup kita ini dikekang oleh berbagai macam aturan. Padahal sebenarnya kata disiplin ini adalah belajar, bagaimana kita bisa belajar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin yang baik itu adalah disiplin yang muncul di dalam diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan self disiplin. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri dengan sesuatu yang kita hargai menurut diri kita sendiri, maka mau tidak mau kita harus disiplin dengan orang lain atau dengan peraturan yang ada. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu kan motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan siswa kita sudah memiliki disiplin yang kuat di dalam dirinya sendiri, nah maka mereka pasti dengan aturan yang ada di sekolah ini itu bukan sesuatu yang mengekang bagi mereka. Aturan ini bukan sesuatu yang memenjarakan mereka, yang menghalangi ekspresi atau aktivitas mereka. Tetapi disiplin inilah sebenarnya yang akan membawa mereka ke arah kesuksesan. Ya, itu yang disebut dengan disiplin secara internal. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal atau intrinsik, ya. Jadi bukan memiliki motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang tadi dijalankan oleh orang lain, motivasi yang diperlakukan oleh aturan yang ada, bukan dari keinginan dari dirinya sendiri, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang memang semua orang mengakuinya, semua orang diyakininya bahwa itulah nilai-nilai kebajikan buat secara umum. Nah, contohnya nilai-nilai kebajikan itu, misalkan ada profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila? Nah, misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, dan ada kreatif. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal yang memang sudah disepakati. Nah, ini juga sama ya, dari Ibu Primary Program. Misalkan sikap murid itu satu, harus memiliki toleransi, harus memiliki rasa hormat, harus berintegritas, harus mandiri, harus menghargai, harus antusias, harus empati, memiliki keingintahuan, harus memiliki kreativitas, harus percaya diri, harus memiliki komitmen, gitu ya. Nah, itu adalah semua nilai-nilai universal yang sudah disepakati. Nah, ini juga hukuman. Nah, saya melakukan ini agar saya tidak dihukum. Saya mengerjakan ini agar saya tidak dihukum. Gitu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau misalkan siswa kita mengerjakan tugas dengan rajin, tugas mengumpulkan sesuai tepat waktunya. Nah, artinya motivasinya apa? Apakah menghindari hukuman atau misalkan ingin mendapatkan nilai yang tinggi? Nah, di sini mereka pasti mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan ujian, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa mereka mengerjakan tugas? Karena mereka meyakini bahwa dengan mengerjakan tugas ini kemampuan saya itu akan bertambah. Dengan melaksanakan tugas ini, wawasan dan ilmu saya itu akan, kompetensi saya ini akan sering terlatih. Misalkan seperti itu. Ya, nah itu adalah kesadaran yang muncul dalam diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Atau misalkan mereka menghargai dirinya sendiri, bahwa saya harus bisa ini karena saya mampu. Ya. Ya, jadi itu adalah teori, tiga teori tadi. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru ke murid. Ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan
atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik atau psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalkan ada anak terlambat, kamu terlambat, lari lapangan 10 keliling. Anak tidak tahu bahwa dia harus mengelilingi lapangan 10 keliling. Ada lagi anak yang terlambat, kamu terlambat, push up 20 kali. Artinya pada saat itu hukumannya itu adalah secara tiba-tiba, karena memang awalnya si murid tidak mengetahui hukuman apa yang memang akan mereka dapatkan. Ya, itu tentang hukuman. Lalu yang kedua itu adalah tentang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi, satu sudah terencana, yang kedua sudah disepakati atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila melakukan pelanggaran. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Artinya, pada saat murid datang terlambat, dia akan tahu konsekuensinya apa dia datang terlambat. Oh, dia harus membaca ayat Al-Quran. Dia misalkan melakukan kesalahan, menghilangkan atau merusak barang di lab, konsekuensinya apa? Dia harus menggantinya. Ya, artinya bahwa murid dan guru itu sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bila murid melakukan apa, maka konsekuensinya harus seperti apa. Nah, itu adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kita sebagai seorang guru, ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Apakah seperti itu? Ini yang telah kamu lakukan, coba lihat baik-baik. Ini sebenarnya yang telah kamu lakukan. Apakah seperti itu? Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ya, jadi pada saat murid melakukan kesalahan, nah, apakah kita harus mengatakan kata-kata seperti ini? Nah, yang ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Saya sudah sampaikan kepada kamu, tapi kenapa kamu mengulang lagi kesalahan yang sama? Minggu kemarin kamu telah melakukan kesalahan yang sama. Sekarang melakukan lagi kesalahan yang sama. Ya. Nah. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, seperti itu. Atau mengkritiknya, atau mencuekannya, mendiamkannya. Nah, apakah kita sebagai seorang guru, haruskah kita melakukan hal-hal seperti di atas ini? Ya. Nah, kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tadi itu, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Nah, mereka akan frustasi dengan kehidupannya. Mereka akan mengenang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga motivasi di dalam dirinya untuk memperbaiki diri itu menjadi tidak ada. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita
bila ada murid kita melakukan kesalahan. Jadi kalau murid kita melakukan kesalahan, nah seharusnya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Nah, yaitu dengan adanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi itulah yang memang harus kita lakukan bila murid-murid kita melakukan kesalahan. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya, ke kelasnya, ke lingkungannya dengan memiliki semangat dan motivasi yang kuat. Bagaimana kita mengajarkan kepada murid-murid kita bahwa apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka harus mencari solusi dari masalah tersebut. Dan kita juga harus mengajarkan kepada mereka bagaimana dari kesalahan itu mereka memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya atau semangatnya. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada beberapa. Di antaranya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada siswa kita misalkan melakukan kesalahan, nah bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak berbuat kesalahan yang sama. Terus yang kedua, restitusi juga memperbaiki hubungan. Jadi bagaimana mereka bisa semangat lagi kembali ke kelompoknya, mereka ke lingkungannya, ke kelasnya dengan semangat yang kuat. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi kalau misalkan ada restitusi tapi memaksakan, itu namanya bukan restitusi, tapi itu adalah hukuman atau konsekuensi. Karena restitusi ini adalah tawaran. Pada saat siswa kita berbuat kesalahan, maka kita tawarkan kepada murid kita bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan itu. Bagaimana mereka bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Lalu bagaimana mereka bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi ini kita sadarkan bahwa apakah perbuatan ini baik oleh mereka lakukan, apakah perbuatan ini jelek apabila mereka lakukan. Jadi kita kembalikan ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana perasaan mereka? Itu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kahapus gitu. Nah, misalkan menurut Bu Aisyah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa? Mengapa kita harus menggunakan helm? Karena demi keselamatan, ya. Nah, ini adalah sebuah keyakinan yang memang
sudah kita sepakati bahwa kalau kita mengendarai sepeda motor maka kita harus menggunakan helm. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat kemarin COVID kita sering menggunakan masker lalu mencuci tangan. Tujuannya adalah kesehatan dan juga keselamatan. Nah, keselamatan maupun kesehatan itu adalah hal-hal yang memang kita yakini bersama bahwa kita patuh dan taat itu karena kita meyakini bahwa kita melakukan ini adalah demi keselamatan. Kita melakukan ini adalah demi kesehatan kita. Ya, itulah keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan di dalam diri kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keselamatan dan keamanan. Jadi inilah keyakinan kelas yang memang harus kita tingkatkan kepada siswa-siswa kita di kelas agar mereka memiliki keyakinan kelas bersama. Nah, kita sebagai pendidik coba tanamkan, mari di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas tanamkan keyakinan kelas apa saja yang memang harus ada. Coba anak-anak dibuatkan sebuah keinginan. Kira-kira 5 keinginan kelas seperti apa? Tuliskan. Yang memang harus ada di kelas kita. Dan 5 keinginan keyakinan kelas apa yang tidak boleh ada di kelas kita. Maka kita bangun seperti itu. Nah, dari nanti setiap anak menuliskan 5 yang harus ada dan yang tidak ada. Nah, lalu kita ambil dari secara keseluruhan itu keyakinan kelas apa yang akan kita gunakan di kelas kita masing-masing. Misalkan tanggung jawab, apakah perlu ada enggak? Yang kedua, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan. Nah, ya. Karena kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, nah mereka akan kita tanya, keyakinan kelas mana yang telah kalian langgar? Nah, misalkan komitmen, kenapa kalian terlambat? Keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar? Yaitu tentang komitmen. Nah, bagaimana cara mereka nanti memperbaiki komitmennya? Ya, nah itu tentang keyakinan kelas.
Nah, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, itulah keyakinan kelas yang memang harus ada di kelas kita. Nah, misalkan kalau untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, jadi kalau misalkan ada siswa kita yang tidak melaksanakan tugas, nah berarti mereka telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, misalkan ini yang cuma setuju. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat nanti di kelasnya masing-masing kira-kira keyakinan kelas apa yang harus ada di kelas kita. Lalu kita tempel di dinding kelas. Nah, setiap hari lalu kita ingatkan kepada siswa-siswa kita. Ini adalah keyakinan kelas yang memang sudah kita sepakati antara guru dan guru. Jadi pada saat mereka melanggar, nah, apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, yang awalnya pelaturan kelas itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas ini sudah disepakati dan dijalankan bersama-sama, maka itu akan menghasilkan suatu lingkungan positif. Apabila misalkan lingkungan di sekolah kita sudah positif, maka lambat laun budaya positif di sekolah kita itu akan terbentuk. Semua warga sekolah akan berkomitmen. Semua warga sekolah akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, bertahan hidup kita itu merupakan kebutuhan dasar bagi kita. Di antaranya adalah bertahan hidup itu kita ingin memiliki rumah, kita ingin memiliki makanan, kesehatan, itu adalah untuk bertahan. Begitu juga dengan faktor biologis kita. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentu ini juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kita sebagai manusia ingin diterima di lingkungan kita, di kelompok kita, di tempat kita berada. Dan kita pun ingin diberi kasih sayang, ingin disayangi oleh teman-teman. Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ada contoh misalkan Ibu Aisyah,
guru wali kelas 11 TKJ 1 di SMK Negeri 1 Rancaikek. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 11 TKJ 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aisyah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan? Nah, jadi pada saat Doni itu sering merebut makan siang dari teman-temannya, nah itu kan bahwa 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya, gitu. Yang 5 dasar kebutuhan itu apa saja tadi? 1 misalnya survival, bertahan hidup. Bisa saja misalkan Doni ini belum makan di rumahnya karena makanannya habis atau tidak ada. Nah, sehingga dia di sekolah melakukan hal-hal seperti itu. Ya, mengambil makanan teman-temannya, memberikan perhatian yang lebih ke Doni ini. Atau misalkan nanti gurunya akan melaporkan ke orang tuanya. Nah, maka orang tuanya akan memperhatikan dia lebih. Nah, jadi dari kasus-kasus seperti ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar apa nih yang tadi si anak ini sedang kekurangan. Apakah tadi benar-benar survival karena memang di rumahnya dia adalah keluarga miskin, keluarga nggak punya gitu, kalau makanannya nggak punya, atau memang karena dia melakukan itu karena ingin cari perhatian gitu. Biar diperhatikan, biar diterima, biar dikasih kasih sayang. Atau misalkan bisa saja masuk ke tadi kesenangan, iseng we biar seneng gitu. Makanan batur diambil dimakan, ya. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kita bisa melihat siswa-siswa kita juga kalau mereka berbuat kesalahan, mereka iseng. Nah, 5 kebutuhan dasar yang tadi ini yang harus kita perhatikan. Ini anak pinginnya di apa nih? Oh, ini diberi kasih sayang, ini diperhatikan, ini diterima. Berarti posisi itu yang kurangnya, kita masuk di sana untuk diterima dan diberi kasih sayang. Oh, ini anak tadi pembebasan misalkan, potensinya ingin diakui, dipuji, diberi penghargaan. Nah, berarti kita masuk di sana untuk menutupi kebutuhan dasarnya, ya, yang 5 tadi. Nah, itu contohnya. Contoh yang kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, nah, Dinda ini menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Nah, coba. Nah, misalkan Dinda bilang ke ibunya, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Pada saat anak berbuat seperti ini, berarti kebutuhan dasar apa yang kurangnya? Anak ini membutuhkan kesenangan, ya. Jadi anak ini pengen happy di kelasnya, pengen nyanyi, pengen berjingkrak-jingkrak, tapi ternyata dilarang oleh guru. Nah, berarti kebutuhan dasar tentang kesenangannya ini ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kalau rambutnya kepang 2, berarti kebutuhan dasar apa ini? Kasih sayang dan ingin diterima, gitu ya, bahwa ada suatu perubahan. Nah, terus
Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru. Nah, kalau seperti ini berarti ada apa? Kebutuhan dasar yang mana ini yang kurangnya? Tadi ada bertahan hidup, ada kebebasan, ada kesenangan, terus baik lagi ke yang tadi. Nah, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Penguasaan itu dia memiliki kompetensi lebih yang ingin diakui. Oh, saya ini pinter, oh saya ini hebat, oh saya ini adalah juara kelas. Nah, itu adalah penguasaan. Nah, jadi kalau misalkan kasus yang ini aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru. Ini adalah penguasaan sama kebebasan. Kebebasan juga bisa masuk. Nah, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, berarti ini adalah isbal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temannya di depan kelas. Rasa ingin diterima. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol dalam diri kita. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Nah, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, jadi kita sebagai guru biasanya 5 poin ini itu melekat dalam diri kita. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, nah, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, mereka akan mengatakannya seperti ini. Apabila guru bersikap sebagai penghukum, patuhi aturan saya, atau awas, kamu akan merasakan akibatnya. Kamu selalu saja berbuat salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, itu adalah posisi kita pada saat kita sebagai penghukum. Kalau misalkan pada saat kita membuat merasa salah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-katanya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, nah jadi kalau pembuat merasa bersalah ini itu akan dikembalikan lagi ke siswa dengan rasa kekecewaan. Nah, kalau guru kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, pada posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Nah, guru pada saat posisinya sebagai murid, guru pada saat posisinya sebagai teman, dia akan mengatakan, ayo bantulah demi bapak ya, kamu harus nurut, kamu harus mengerjakan ini demi bapak, ini demi ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol gurunya sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, nah biasanya guru yang menempatkan posisinya sebagai teman, maka akan melakukan. Nah, yang pemantau
Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, biasanya kata-kata yang keluar itu dari pemantau. Nah, ini peraturannya apa? Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, nah kamu tahu kan peraturannya seperti apa. Kalau kamu melanggar, berarti kamu harus melakukan apa? Ya, nah, itu adalah pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, berarti kamu hukumannya seperti apa? Karena kamu telah melakukan kesalahan. Atau sanksi konsekuensinya seperti apa? Itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kalau posisi kita sebagai manajer itu akan membantu murid. Pada saat murid melakukan kesalahan, bagaimana dia harus memperbaiki, bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan, bagaimana dia harus mencari solusi dari permasalahan yang atau dari kesalahan yang telah mereka buat. Nah, maka akan ditanyakan, apa yang kita yakini? Misalkan berkomitmen. Nah, kamu telah melanggar komitmennya. Berarti sebagai bentuk tanggung jawabnya, kamu harus berbuat apa? Nah, seperti itu kalau manajer. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, jadi itu adalah kata-kata yang muncul pada posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sebaiknya yang harus ada di dalam diri seorang pendidik itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini ya, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrolnya mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau misalkan manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini juga bersalah. Ayolah lakukan demi saya. Ini sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebuah konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah pemantau, ya. Nah, kamu melakukan A berarti mendapatkan penghargaan. Kamu melakukan kesalahan A berarti konsekuensinya apa? Itu adalah pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga membuat masalah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer, gitu ya. Nah, jadi dari pernyataan Kang Bintang, bila tidak menyelesaikan tugas ini, berarti ini adalah pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Membuat masalah penghukum. Nah, penghukum. Ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Nah, teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Nah, ya. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Jadi setelah kita mengetahui tadi bahwa restitusi itu adalah bagaimana cara meningkatkan semangat motivasi dalam diri siswa untuk kembali ke kelompoknya, ke lingkungannya, dengan mereka memperbaiki atau belajar dari kesalahan, maka ada 3 langkah yang memang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salahnya. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas, contohnya adalah pada saat anak berbuat kesalahan, maka kita harus meyakinkan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada saat si anak berbuat kesalahan, dia tidak merasa tertekan, dia tidak merasa menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi motivasinya akan muncul bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi bagaimana belajar dari kesalahan tersebut? Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita melakukan validasi tindakan yang selanjutnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Apa alasannya hingga kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Pasti kamu punya alasan yang kuat. Nah, kita harus tanyakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka harus seperti apa? Langkah apa yang harus kamu lakukan? Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang memang harus dilakukan di dalam segitiga. Nah, ini kan tadi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dengan kata-kata seperti ini, pada saat anak kita berbuat kesalahan, nah maka dia tidak akan merasa down. Dia akan motivasinya untuk memperbaikinya itu menurun. Nah, pada saat validasi tindakan yang salah, nah itu adalah kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Jadi atas dasar apa kamu melakukannya? Nah, yang ketiga adalah dari kontrol yang menyatakan, nah, jadi kalau langkah 1, langkah 2 sudah, nah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dia akan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Jadi kalau misalkan anak sudah tahu, oh saya telah melanggar kesalahan ini, untuk memperbaikinya seperti apa, langkah apa yang harus dilakukan, ya, nah, maka dia sendiri akan memperbaiki. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat salah, telah mencopotkan misalkan baju temannya sehingga kancing bajunya copot, nah maka kita akan tanyakan pada dia, atas dasar apa dia melakukan itu? Gitu. Nah, misalkan karena sebal, karena temannya mengejeknya atau seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan bajunya copot seperti itu, mau tidak? Nah, lalu bentuk seperti apa untuk memperbaikinya? Bentuk bagaimana sebagai bentuk tanggung jawab? Nah, sehingga dia sendiri nanti akan menjahitkan lubang kancing baju temannya. Ya. Nah, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, ya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, tentunya tadi keyakinan kelasnya harus sudah dibangun. Nah, terima kasih atas partisipasi. Ya, mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.